Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi Selasa 17 Oktober 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. KPU perpanjang waktu pergantian Bacalek hingga 21 Oktober. Warga Cilegon keluhkan perekrutan karyawan PT Lotte yang tidak jelas. PJ Gubernur Banten harap olahan lele dapat menjadi strategi dalam mengatasi stunting. Bersama saya, Syif Anwar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, KPU Republik Indonesia mengeluarkan keputusan memperpanjang masa pergantian Bacalek hingga 21 Oktober mendatang atau 13 hari menjelang penetapan daftar calon tetap atau DCT yang akan diumumkan pada tanggal 4 November 2023. Berikut laporan Tukma Daulay dari Radio Angkasa Pandeglang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI memperpanjang waktu pergantian bakal calon legislatif atau Bacalek meninggal dunia sampai tanggal 21 Oktober 2023. Perpanjangan waktu pergantian Bacalek meninggal dunia dituangkan KPU RI melalui Surat Dinas Nomor 1100-4/SD/05/2023. Surat Dinas KPU RI itu sebagai bentuk penegasan perpanjangan waktu pergantian Bacalek dari sebelumnya yang hanya 3 hari setelah meninggal dunia menjadi diperpanjang sampai 21 Oktober 2023. Partai politik peserta pemilu 2024 yang Bacaleknya meninggal dunia dapat mengajukan pergantian melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan atau SILON, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, sebelum tanggal 21 Oktober atau 13 hari sebelum penetapan DCT atau daftar calon tetap yang akan diumumkan pada tanggal 4 November 2023. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pandeglang, Restu Sugrining Umam mengatakan bahwa KPU RI memperpanjang waktu pergantian Bacalek meninggal dunia dari yang semula 3 hari setelah meninggal dunia diperpanjang menjadi 13 hari sebelum penetapan daftar calon tetap, ujar Restu saat ditemui pada hari Senin 16 Oktober 2023. Restu menjelaskan, sesuai pasal 76 PKPU nomor 10 tahun 2023 terkait pergantian Bacalek yang meninggal dunia itu bisa digantikan oleh partai politik bersangkutan. Pada ayat 1-nya, dalam hal terdapat calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 2 pada masa setelah penetapan daftar calon sementara sampai dengan 13 hari sebelum penetapan DCT. Namun di pasal 76 ayat 2 kemudian ada penegasan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota, dan DCS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 3 hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi masa perbaikannya itu 3 hari jika sesuai pasal 76 ayat 2. Lebih lanjut, Restu menjelaskan, pada PKPU masa waktu pergantian calon meninggal dunia oleh parpol peserta pemilu dipertegas oleh Surat Dinas KPU RI sehingga lebih panjang waktunya untuk pergantian caleg yang meninggal dunia sampai tanggal 21 Oktober 2023. Dari 98,9 FM Angkasa Radio Pandeglang, Tukma Daulay mengabarkan untuk Berita Banten.
Mendengar warga di Cilegon mengeluhkan proses perekrutan karyawan PT Lotte yang dianggap tidak jelas. Sejumlah warga mengaku telah memasukkan lamaran ke perusahaan kimia tersebut, namun hingga kini belum menerima pemberitahuan atau notifikasi. Berikut laporan Riza Anissa dari Radio Kids FM Cilegon. Warga Kota Cilegon mengeluhkan proses perekrutan tenaga kerja di PT Lotte. Sejumlah warga mengaku telah memasukkan lamaran ke pabrik kimia tersebut, namun tak kunjung mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi. Warga mengaku ingin mendapatkan kejelasan dari pihak perusahaan apakah bisa melanjutkan proses rekrutmen atau memang sudah ditolak. Keluhan dari warga itu disikapi oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cilegon, Fatur Rohmi. Fatur Rohmi menjelaskan terkait rekrutmen yang dilakukan PT Lotte, selaku Ketua Komisi 2 mempertanyakan peran Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker karena banyaknya keluhan dari masyarakat. Fatur Rohmi mengimbau Disnaker agar melakukan langkah-langkah agar masyarakat bisa terakomodir secara proporsional sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kota Cilegon Hidayatullah mengaku akan menyampaikan persoalan masyarakat itu ke PT Lotte. Disnaker selama ini sudah mendorong warga masyarakat Cilegon dengan mengirimkan data yang ada di AK1 yang dibutuhkan oleh PT Lotte, tapi terkait dipanggil atau tidaknya, lulus atau tidaknya menjadi kewenangan pihak perusahaan. Saya Riza Aniza dari Kids FM Cilegon mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, PJ Gubernur Banten beserta PJ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten, Tine Al-Muktabar berharap olahan lele bisa menjadi salah satu alternatif solusi dalam mengatasi masalah stunting di Provinsi Banten, selain juga bisa membantu perekonomian keluarga. Berikut laporan Haris dari Hot Radio Serang. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar bersama pejabat Ketua Tim Penggerak PKK, Tine Al-Muktabar, berharap ikan lele dapat dijadikan olahan sebagai salah satu strategi dalam penanganan stunting hingga sumber pendapatan keluarga. Harapan itu disampaikan ketika Al-Muktabar dan istri panen ikan lele di halaman gedung TP PKK Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang pada tanggal 13 Oktober 2023, yang menghasilkan 120 kg lele hasil budidaya selama 4 bulan. Hasil panen ikan lele dapat diolah menjadi abon ikan lele untuk penanganan stunting sekaligus edukasi bagi masyarakat dalam memanfaatkan ikan lele. Al-Muktabar mengatakan edukasi melalui panen lele ini merupakan penerapan teknologi tepat, sehingga diharapkan mampu mendorong keluarga agar aktif dalam berbagai hal, terutama dalam menyukseskan program-program PKK yang dimulai dari keluarga. Cakupan kegiatan ini akan diperluas tidak hanya pada tingkat provinsi dan kabupaten, melainkan sampai ke kecamatan dan rumah tangga yang bisa diintegrasikan dengan program lain, seperti Edasa Wisma dan Kader Posyandu yang pada dasarnya memiliki tugas yang sama. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Saif Anwar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.